Hai sahabat Jupiter semua, jumpa lagi bersama aku Jupiter di channel Jupiter Moon Tarot di bagian Tarot Artis. Dan aku mau buat salah satu video ya tentang pandangan terpendam pandangan terpendam Putri Anne terhadap gaya fashion dari Amanda Manopo. Oke, ini cukup menarik dan sekarang kalau kamu baru bergabung di channel aku, selamat bergabung. Pastikan kamu mensubscribe channel aku dan menekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau kamu sedang sarapan pagi, beres-beres rumah, sedang di perjalanan ya, sedang mendengarkan atau sedang beres-beres kerjaan, atau lagi relax di rumah, aku senang sekali bisa menemani kamu dimanapun kamu berada, sahabat Jupiter ya. Baiklah kita mulai saja ya. Alam semesta, bagaimana pandangan terpendam Putri Anne terhadap gaya fashion Amanda Manopo. Jadi sekali lagi kontenku ini hanyalah konten hiburan dan semua ini hanyalah kemungkinan ya. Ada kartu sacrifices, ada kartu rehabilitation. Sacrifices itu pengorbanan gitu ya. Jadi tapi juga adanya unsur warna hijau di sini. Adanya seorang putri yang sangat feminim yang juga menggambarkan kerileksan diri gitu. Jadi pandangan terpendam dari dari Putri Anne terhadap Amanda Manopo, dia melihat gaya Amanda Manopo ini penuh dengan rileks gitu. Penuh dengan rileks, apa adanya gitu ya. Itu pandangan terpendam dia yang mungkin saja tidak dia sampaikan, yang mungkin diam-diam dia rasakan terhadap gaya fashion atau gaya berpakaian dari Amanda Manopo. Dia melihat bahwa Amanda Manopo ini memiliki gaya berpakaian atau gaya fashion yang menyejukkan gitu. Jadi penampilannya menyejukkan. Kita bisa lihat bahwa tampilan kartu ini, seseorang ini sedang menikmati ya, dan sepertinya suasananya itu sejuk, suasananya itu lembut, suasananya itu menyejukkan hati gitu. Jadi bisa dilihat bahwa bagi Putri Anne di dalam hatinya pandangan terpendam dia terhadap gaya fashion atau gaya berpakaian Amanda Manopo itu menyejukkan hati gitu kan ya, kalem gitu, dan juga anggun gitu ya, anggun, penampilannya anggun. Ada pula kartu rehabilitation di mana suasana rehabilitation itu adalah rehabilitasi, di mana memberikan suasana yang menenangkan, membuat seseorang dapat beristirahat dengan tenang, adanya perasaan tenang, adanya perasaan kalem, adanya perasaan yang menenangkan. Jadi ada juga unsur warna hitam juga menjadi lambang keagungan atau kemahalan atau ekspensif. Jadi kalau brand-brand atau merek-merek pakaian merek-merek terkenal itu biasanya ada juga menggunakan warna hitam, karena warna hitam itu adalah lambang luxury atau kemewahan, lambang misterius, kemewahan ya. Jadi di sini dominan warna hitam dan juga merah menunjukkan keberanian. Jadi bisa dilihat bahwa pandangan terpendam Putri Anne terhadap gaya berpakaian Amanda Manopo adalah penuh dengan perasaan yang sangat anggun gitu. Adanya keagungan, adanya kemahalan gitu kan, gaya yang mahal, gaya yang elegan, gaya yang klasik gitu, karena warna hitam itu identik dengan warna dengan arti klasik. Ada kartu create and progress, bisa dilihat bahwa di sini penuh warna gitu kan. Jadi bisa dibilang bahwa di dalam hati Putri Anne dia memandang gaya berpakaian Amanda Manopo itu penuh dengan kreativitas gitu ya, penuh dengan kreativitas. The best of you. Wow. Kartu ini cukup kuat, kenapa? Karena di samping adanya tadi pandangan bahwa penampilan Amanda Manopo di lubuk hati Putri Anne, dia memandang bahwa Amanda Manopo ini adalah orang yang kreatif. Jadi gaya berpakaiannya kreatif gitu, penuh jiwa seni yang tinggi. Bisa terlihat dari gaya berpakaian atau style fashion dari Amanda Manopo, dan inilah yang dirasakan, yang mungkin saja dirasakan oleh Putri Anne yang dia pendam
pendapat dia tentang penampilan Amanda Manopo. Lalu kemudian ada kartu The Best of You. The best itu terbaik. Jadi bisa dilihat bahwa di dalam hati Putri Anne bisa jadi, mungkin saja ya, sekali lagi konten ini hanyalah kemungkinan dan konten ini hanyalah hiburan. Bisa jadi kemungkinan di lubuk hati terdalam Putri Anne dia mengakui bahwa Amanda Manopo adalah terbaik atau the best. Karena the best itu kalau kita artikan di dalam bahasa Indonesia itu terbaik. Dan bisa kita lihat bahwa tampilan perempuan ini seksi dan menawan hati. Gitu ya, penuh dengan energi feminim yang sangat mumpuni dan memang terbaik gitu. Bisa terpancar energi feminimnya. Nah jadi di dalam lubuk hati terdalam dari Putri Anne, mungkin saja dia merasakan adanya gejolak-gejolak terhadap Amanda Manopo. Dia mengakui bahwa Amanda Manopo itu memiliki penampilan yang terbaik, selalu tampil terbaik, punya baju terbaik, punya style terbaik. Itu gaya dia selalu adalah diri dia sendiri gitu ya, rehabilitasi dan sacrifice gitu kan ya. Meski sacrifice ini bisa diartikan juga seseorang yang meninggalkan kebiasaan lama ya, mengorbankan kebiasaan lama demi menjaga penampilan yang baru gitu loh. Mengorbankan kebiasaan lama yang kurang baik, ya kan? Mengorbankan kebiasaan lama yang kurang baik demi menjaga penampilan yang baru, misalkan dengan berolahraga, makan yang sehat gitu ya. Itu juga adalah salah satu bukti sacrifices atau pengorbanan. Pandangan terpendam Putri Anne terhadap gaya fashion dari Amanda Manopo. Oke. Ada kartu House 11. House 11 itu adalah friends, like-minded group, and humanitarian belief. Jadi di dalam pandangan terpendam Putri Anne sebenarnya dia mengakui kecantikan Amanda Manopo gitu ya. Dia melihat bahwa apa yang Amanda Manopo pilih gitu ya, pakaian atau style yang Amanda Manopo pilih adalah juga yang dia pikirkan, like-minded group gitu. Jadi dia tentu saja mungkin ada tendensi mengikuti gaya Amanda Manopo. Mengapa? Karena House 11 ini keluar. Jadi tidak heran ketika kita di dalam kehidupan nyata gitu ya, kita melihat adanya Putri Anne yang berusaha mengikuti gaya style berpakaian atau style dari Amanda Manopo, karena ternyata keluar kartu House 11 dan tadi aku kocok kartu di depan kalian gitu kan. House 11 adalah house tentang like-minded group atau grup yang berpikir sama. Maksudnya adalah pilihan Amanda Manopo itu disukai oleh Putri Anne. Style Amanda Manopo disukai oleh Putri Anne. Jadi tidak heran kalau Putri Anne mungkin terbersit di dalam pikirannya gitu ya, meski mungkin tidak diakui atau tidak diungkapkan ke publik bahwa dia ingin mengikuti style dari Amanda Manopo. Earth. Bisa dibilang bahwa energi Earth adalah energi bumi atau energi tanah. Seseorang yang berpakaian dengan style Earth itu cukup berpakaian duniawi, yang sangat duniawi. Jadi adanya keseksian duniawi, adanya kesensualitas gitu. Jadi Earth atau energi bumi, energi tanah gitu ya, itu memiliki energi sensual yang tinggi. Itu dari Earth gitu ya. Keseksiannya berupa sensualitas gitu. Sensualitas adalah sesuatu yang tidak perlu ditonjolkan, sesuatu yang tidak perlu ditampilkan, tapi sudah terasa kesensualannya. Jadi meski Amanda Manopo berpakaian tertutup, tetap bisa dirasakan kecantikannya, keanggunannya, keseksiannya itu bisa dirasakan bahkan hanya dari wajahnya saja. Dan itu yang diam-diam dirasakan, diam-diam diakui, diam-diam dipendam gitu dan diakui oleh diri Putri Anne. Jadi tadi pertanyaannya kan perasaan yang dipendam gitu kan ya, pendapat terpendam gitu kan. Putri Anne tentang fashion style atau style fashion gitu ya, gaya berpakaian, gaya fashion dari Amanda Manopo. Jadi bagi Putri Anne, gaya berpakaian Amanda Manopo itu penuh dengan kesensualitas gitu lah. Sesuatu yang dia sebenarnya juga menyukainya, like-minded groups gitu. Jadi dia menyukainya gitu lah. Jadi dia melihat bahwa gaya seperti itu adalah gaya yang ingin juga dia lakukan. Cuma terkadang kan tidak semua orang mampu gitu ya memberikan yang terbaik dari dirinya, the best of you gitu, seperti layaknya Amanda Manopo gitu. Jadi Amanda Manopo memang seorang bintang yang cukup unik gitu. Jadi artis lain sangat sulit untuk mengcopy atau meniru plek ketiplek gitu ya. Sahabat Jupiter, jadi adanya mungkin juga usaha untuk meniru plek-ketiplek dari Amanda Manopo, tapi adanya juga pengakuan terpendam bahwa gaya Amanda Manopo ini penuh dengan kesensualitas gitu lah. Gayanya penuh dengan energi bumi, energi tanah.
ada kartu Venus. Ini cukup kuat ya. Venus adalah dewi cinta. Jadi bisa dibilang bahwa perasaan yang dipendam oleh Putri Anne atau pendapat terpendam dia tentang gaya fashion atau gaya berpakaian Amanda Manopo adalah Amanda Manopo ini adalah receive love, give love. Pakaiannya itu romantis gitu lah. Energi berpakaiannya, style berpakaiannya romantis. Jadi setiap orang punya stylenya masing-masing. Dan di dalam hati Putri Anne mungkin saja ya, sekali lagi kemungkinan, mungkin saja dirasakan bahwa dia menyadari bahwa cara berpakaian Amanda Manopo ini memang membuat mata tertuju kepada Amanda Manopo, membuat orang tertarik kepada Amanda Manopo. Tapi bisa jadi bukan hanya gaya berpakaian Amanda Manopo, tapi memang pribadi Amanda Manopo lah yang seperti Dewi Venus, Dewi cinta, yang membuat orang jatuh cinta kepada dia, ingin menyayangi dia dan memuja-muja dia meski mereka hanyalah berteman atau mungkin menyimpan perasaan cinta. Jadi bisa dibilang seseorang dengan gaya berpakaian Venus adalah orang yang sangat fashionable, modis gitu ya, dan juga gaya berpakaiannya romantis. Jadi ada seseorang yang gaya berpakaiannya itu seperti rebel gitu ya, mungkin Putri Anne gayanya rebel gitu kan, atau pemberani gitu ya, atau macho gitu kan, gayanya maskulin. Tapi bisa dilihat bahwa dari kartu-kartu yang keluar sejauh ini, Putri Anne memendam perasaan yang mungkin saja dia rasakan melihat gaya berpakaian Amanda Manopo itu penuh dengan energi feminim gitu ya, yang membuat semua mata tertuju kepada dia, bahkan bisa menonjolkan kemampuan lebih yang ada di dalam diri Amanda Manopo, membuat semua orang melihat kepada Amanda Manopo dan menyadari bahwa Amanda Manopo bisa memberikan yang terbaik ya, the best version, the best of you gitu. Jadi sangat feminim seperti seorang putri gitu ya. Ada kartu House 9. House 9 adalah kartu spirituality. Jadi bisa dibilang bahwa gaya berpakaian Amanda Manopo ini secara tidak langsung mempengaruhi Putri Anne. Bisa jadi mungkin Putri Anne ingin bisa menjadi Amanda Manopo dengan lebih terbuka atau bisa mengikuti gaya Amanda Manopo. Karena ketika seseorang mendapatkan House 9 atau House 9, House 9 itu atau rumah 9 itu adalah tentang spiritualitas. Jadi bagaimana secara tidak langsung gaya seseorang, gaya berpakaian seseorang, fashion style seseorang bisa secara tidak langsung ya mempengaruhi orang lain atau unconsciously influence other people gitu ya, secara tidak langsung, secara tidak sadar mempengaruhi orang lain. Jadi adanya kekuatan di balik gaya Amanda Manopo. Terbukti Amanda Manopo mampu membintangi banyak sekali produk dan semua orang mau ingin menggunakan produk yang ditawarkan oleh Amanda Manopo karena kemampuan dia untuk bisa mempengaruhi gitu ya orang secara tidak langsung dengan ketulusan dia dalam berpakaian dan jiwa Venus dia yang cukup kuat. Ini Venus ini cukup kuat apalagi ketika perempuan energi feminim ya yang mendapatkan kartu Venus. Dan ketika kita bertanya tentang style seseorang atau gaya berpakaian seseorang dan dia mendapatkan kartu Venus, tandanya orang ini adalah orang yang penuh dengan cinta, dewi cinta, berpakaian romantis, stylenya romantis, membuat orang secara tidak langsung akan jatuh cinta kepada dia. Terbukti banyak sekali orang yang mengagumi dan mencintai Amanda Manopo di dunia entertainment ini gitu ya. Menarik sekali ya sahabat Jupiter semua. Oke, kita lanjut. Aku mau geser sedikit ini ke sini. Kalau kalian mau sambil minum kopi ya, minum teh, minum es teh, makan siang silahkan, makan pagi silahkan, sarapan. Aku sedang minum kopi juga. Biar sama-sama kita sahabat Jupiter sambil relax ya, tenang saja, relax gitu ya. Ada yang mungkin sambil masak ya, atau setrika baju, silahkan, mungkin bisa komen kalian masak apa hari ini. Oke. Tai Chi, luck. Oke. Menarik ya, oke. Wait. Oke, ada dua kartu, Artemis dan Amaterasu. Ya, jadi
kita akan menuju ya. Kita akan melihat kartu dewi-dewi atau goddess di sini gitu. Jadi ini cukup menarik karena kartu ini adalah kartu kumpulan para dewi-dewi yang cantik. Nah, ada kartu Artemis, ini adalah dewi Yunani, dewi Artemis gitu kan, yang menggambarkan kemandirian seseorang. Jadi bisa dilihat bahwa adanya pendapat terpendam dari Putri Anne melihat bahwa gaya Amanda Manopo ini bukan untuk menyenangkan hati orang, bukan untuk menyenangkan hati pria, tapi untuk menyenangkan hatinya sendiri. Jadi memang Putri Anne merasa yang terpendam gitu ya. Mungkin saja ya, ini sekali lagi semuanya kemungkinan dan konten ini hanyalah hiburan, oke? Dia mungkin merasa bahwa gaya Amanda Manopo adalah gaya sebenarnya yang ingin Amanda Manopo tunjukkan gitu. Bukan karena pengaruh siapapun, bukan karena pengaruh manajemen artis, bukan karena tuntutan pekerjaan, tapi gayanya dia itu adalah gaya dia sebenarnya. Adanya kemandirian atau energi mandiri di sini dalam memilih stylenya sendiri, memilih pakaiannya, memilih warna pakaiannya, meskipun dia punya fashion stylist gitu, meski dia punya stylist untuk acara-acara tertentu, tapi keseharian dia adalah pilihan dia sendiri, menunjukkan pribadinya yang penuh dengan kemandirian. Itu dari diri terpendam Putri Anne melihat gaya berpakaian atau fashion style atau gaya fashion dari Amanda Manopo gitu ya. Kemudian ada Dewi Taishi dengan luck. Jadi bisa dilihat bahwa ini penuh gemerlipan duniawi, penuh gelimangan uang, penuh brand gitu. Jadi bisa dibilang bahwa Putri Anne mungkin saja di dalam hatinya mungkin saja mengakui bahwa fashion style Amanda Manopo ini penuh dengan brand atau gayanya mahal gitu ya. Bisa jadi Amanda Manopo ini memakai brand-brand mahal atau menyeimbangkan antara brand-brand mahal dan barang-barang barang-barang lokal atau brand luar negeri dan barang-barang lokal yang tidak terlalu mahal gitu ya. Jadi adanya energi yang bisa membuat segala sesuatu itu terlihat mahal karena ini luck atau keberuntungan. Jadi gayanya Amanda Manopo ini bisa dirasakan oleh Putri Anne gitu ya, di dalam hatinya mungkin saja dirasakan bahwa gaya Amanda Manopo ini membawa keberuntungan atau luck. Karena luck itu keberuntungan ya, membawa keberuntungan untuk karir Amanda Manopo. Tidak heran bahwa bisa jadi mungkin Putri Anne merubah gaya berpakaian ya, karena ingin juga merasakan luck atau keberuntungan di dunia entertainment gitu. Padahal gaya seseorang harus karena dengan independen dia masing-masing atau kemandirian memilih gitu ya, bukan karena harapan untuk bisa lebih mendapatkan keberuntungan gitu. Tapi di dalam diri Putri Anne bisa jadi ya kemungkinan merasakan bahwa gaya Amanda Manopo ini penuh dengan kemewahan duniawi. Sangat terlihat wah, mewah dan gayanya sangat cantik gitu. Berkelas dan juga mewah. Gitu. Dan juga membawa keberuntungan ternyata untuk popularitas Amanda Manopo itu sendiri. Kemudian ada kartu di sini Amaterasu. Ini adalah dewi dari Jepang, mengatur tentang inner beauty atau kecantikan di dalam diri. Nah, sesuatu yang mungkin saja ya, sekali lagi ini kemungkinan sesuatu yang mungkin saja dirasakan oleh Putri Anne adalah dia bisa merasakan ketulusan, yang mungkin saja dia rasakan ya, dia mungkin saja merasakan ketulusan dari gaya berpakaian Amanda Manopo itu sendiri. Dia merasa bahwa Amanda Manopo ini kecantikan di dalam jiwanya, inner beauty adalah kecantikan di dalam diri ya. Jadi inner beauty atau outer beauty, kecantikan dari luar itu outer beauty, bahasa Inggris ya, dan inner beauty adalah kecantikan dari dalam diri. Nah, Putri Anne sepertinya di dalam dirinya, pendapat di dalam dirinya mungkin saja mengakui bahwa Amanda Manopo ini kecantikan di dalam dirinya terpancar keluar dan itu diakui oleh Putri Anne. Mungkin saja ya, ini mungkin saja diakui oleh Putri Anne karena semua ini hanyalah kemungkinan, konten ini hanyalah hiburan dan konten ini hanyalah kemungkinan. Gitu ya. Jadi mungkin saja adanya pengakuan inner beauty gitu ya, kecantikan dari dalam diri Amanda Manopo yang kemudian diakui oleh Putri Anne. Jadi seperti dia ngebatin gitu ya. Dia melihat bahwa oh sepertinya Amanda Manopo ini memang orangnya baik ya. Buktinya kecantikan di dalam diri dia itu terpancar, membuat dia bersinar. Ini glowing ya, ada sinar di sini. Ya, jadi bisa kita lihat bahwa Amaterasu adalah dewi yang cantik karena dia adalah dewi inner beauty atau dewi kecantikan di dalam jiwa yang terpancar. Jadi kalian tidak perlu takut kalau pakaian kalian tidak mahal, kalian justru harus bangga gitu ya. Karena ada beberapa tipe orang yang bisa membuat pakaian terlihat mahal meski pakaian itu murah. Ada beberapa orang yang pakaiannya bahkan tidak branded gitu ya, pakaian biasa saja tapi itu terlihat mahal. Bahkan orang penasaran, beli di mana sih? Kok gayanya seru banget, gayanya cantik banget, gayanya asik banget. Tapi itu karena sebenarnya inner beauty dari masing-masing kita gitu. Jadi
Buatlah diri kalian cantik secara dalam sehingga kecantikan di dalam diri kalian, kecantikan hati kalian terpancar kuat sehingga orang bisa melihat sinar yang terpancar dari dalam diri kalian. Gitu loh ya. Kemudian ada beberapa kartu lagi yang mau aku buka. Bagaimana pendapat terpendam Putri Anne terhadap gaya berpakaian atau fashion style dari Amanda Manopo? Turn away gitu ya, dia merasa turn away itu membalikan badan, dia merasa dia harus membalikan badan, dia tidak bisa melihat, dia tidak kuat melihat. Jadi ini ada perasaan, sepertinya ada perasaan iri gitu ya mungkin ya, karena ini, atau tidak kuat melihat bahwa Amanda Manopo mungkin terlalu kuat sinarnya gitu, bisa jadi. Bukan salah Amanda Manopo gitu kan, bukan salah Amanda Manopo dia menjadi pribadi yang disukai banyak orang, bukan salah Amanda Manopo dia menjadi pribadi yang penuh kepopularitas, populer sekali gitu kan, karena itu memang takdir dia gitu. Tapi itu membuat beberapa orang termasuk Putri Anne merasa harus membelakangi dia gitu, jadi dia tidak kuat melihat sinar gitu ya. Ini turn away atau membalikan badan atau tidak mau melihat gitu, jadi tidak mau mengakui, tidak mau melihat, tapi ini yang juga dia rasakan gitu. Jadi dia merasa bahwa kalah cantik dengan Amanda Manopo karena dia tidak mau ngelihat sinar itu gitu. Padahal setiap orang punya kecantikannya masing-masing. Apabila hatinya juga cantik, maka kecantikan di dalam jiwa akan terpancar kuat gitu ya. Kemudian ada kartu memories gitu. Jadi sepertinya pernah teringat di benak Putri Anne bahwa dulu dia pernah berpakaian seperti Amanda Manopo. Bisa jadi ya, bisa jadi. Makanya kenapa ada kuat juga kejadian bahwa dia merubah penampilannya. Bisa jadi dia ingin mengembalikan memori dia di masa lalu menggunakan pakaian seperti atau gaya berpakaian seperti Amanda Manopo gitu. Itu bisa jadi ya. Sekali lagi semuanya hanyalah hiburan, konten ini hanya hiburan dan semua hanyalah kemungkinan. Ada kartu acceptance, penerimaan. Jadi di dalam diri Putri Anne, dia melihat bahwa Amanda Manopo sudah menerima dirinya dengan baik. Amanda Manopo sudah menerima diri Amanda Manopo, baik kekurangan maupun kelebihannya. Jadi itu semua terpancar. Adanya acceptance atau penerimaan diri gitu. Jadi itu yang diakui oleh Putri Anne. Dia melihat bahwa Amanda Manopo adalah pribadi yang mau menerima kekurangan dari dirinya dan juga kelebihan dirinya. Jadi tipe orang yang tidak tidak menutup kekurangan diri sendiri, tapi justru menonjolkan kelebihan dan berusaha memperbaiki kekurangannya sehingga kekurangan itu menjadi kelebihan, tapi dengan cara juga penerimaan yang tulus atau acceptance gitu. Jadi bisa dilihat bahwa gayanya sangat natural gitu ya. Ini seperti kecantikan jiwa Amanda Manopo di benak Putri Anne gitu. Dia melihat bahwa orang ini sepertinya sudah bisa menerima kekurangan dan kelebihan gitu loh. Jadi ada banyak orang yang belum bisa menerima kekurangannya, ada banyak orang yang sudah bisa melihat kekurangan dan menonjolkan kelebihannya, dan itu adanya ketulusan juga dari gaya berpakaian dan kecantikan gitu ya. Juga adanya energi yang sangat sensual lagi. Sekali lagi di sini terlihat di kartu ini bahwa Putri Duyung ini memiliki energi yang sangat sensual gitu. Baiklah sahabat Jupiter semua, sekian video dari aku. Komen di bawah gimana pendapat kalian tentang video ini. Komen juga di bawah kalian mau aku buat tentang siapa dan tentang apa. Terima kasih banyak sahabat Jupiter semua yang sudah menonton videoku. Sampai jumpa besok di video berikutnya. Selamat menonton video aku yang lainnya ya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!